Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama-sama dengan Bapak dan Ibu dalam ibadah kita, ibadah di GBI Ceria Jambi. Meskipun online, saya percaya bahwa sampai hari ini roh saudara tetap menyala-nyala. Katakan amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Sebelum kita masuk hadirat Tuhan, kita minta hadirat Tuhan untuk boleh turun bagi setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan bagi kami tetap untuk selama-lamanya. Dan hari ini bibir kami, mulut kami akan memuji-muji dan memuliakan Engkau. Kami berdoa biar Engkau hadir di sepanjang ibadah ini Tuhan. Engkau lawat ibadah ini. Dan kami katakan bahwa hari ini adalah hari perkenanan Tuhan bagi gereja kami, bagi pribadi kami. Sekali lagi kami katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, bahkan timbul di dalam hati, itu semua disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini umat Tuhan akan bersukacita karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, dengan yakin katakan, Dan tak pernah didengar telinga, yes. dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, katakan kepada kiri kananmu, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. dengan iman katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. saya mengajak saudara untuk bertepuk tangan bersama-sama. Sukacita. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Boleh sekali lagi Dia. dong, dengan iman katakan, Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semuanya. semua disediakannya Haleluya. bagi yang mengasihi Dia. Dengan sukacita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Boleh lebih lagi, berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Boleh lebih lagi berubah. katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, Kita punya sekarang, Tuhan dan yang dahsyat. selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Oleh sebab itu patutlah kita bersuka cita memiliki Allah seperti Dia. Haleluya. Saya ajak kita untuk boleh bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Hey. Haleluya. Sukacitamu di tengah-tengah kami. Sama-sama katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tiada berubah kasih setiamu. Tidak berkesudahan ya Tuhan. Saudara, dalam mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata bahwa tidak akan ada hujan. Tapi Dia berkata, di lembah baka, di gunung Dia tetap menggandeng tangan saudara. Apakah yang kita takutkan saudara? Kasih setia Tuhan tetap mengiring-iring kita. Amin. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam di hadirat-Mu ya Tuhan. Di tempat ini, Engkau yang mengikat setiap kami dengan tali kasih. Dengan tali kesetiaan Engkau memeluk setiap kami. Itu menghangatkan hati setiap kami ya Tuhan. Betapa bangganya kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan di hadirat-Mu hari ini, biar mulut kami memegahkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Tuhan sebab Ia baik. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama
tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Silakan duduk Bapak bila dikasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Bapa, Kau setia. Engkau mulia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kau segalanya Tuhan. segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau Dulu, sekarang, dan selamanya. dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Amin. kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau Bapa kau setia. Bapa kau setia. Engkau Bapa kami yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap
Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, tak tertandingi kesetiaan. Makasih Tuhan. Holy Jesus, Engkau yang layak terima pujian, terima segala hormat. Terus sembah Dia, saudara, bawa ucapan terima kasih kita di hadapannya.
kita katakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Sekali lagi katakan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, kehadiran-Mu lebih dari segala-galanya bagi kami. Apa artinya ibadah kami tanpa Engkau hadir? Tapi kami bersyukur pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu segala keangkuhan kami hilang. Segala kesombongan kami menjadi hilang. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami itu lebih daripada segalanya. Betapa berartinya Engkau dalam hidup kami. Bapa, hamba-Mu tahu Engkau akan segera datang yang kedua kali. Oleh sebab itu, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang lemah lembut dan rendah hati. Untuk terus kami mau dinasihati, mau terus diingatkan. Engkau yang berkata bahwa anak yang Kukasihi adalah Kutegur. Tegur kami, nasihati kami, supaya kami hari demi hari menjadi serupa dengan Engkau dalam perkataan, pemikiran serta perbuatan kami. Tiba waktunya Engkau datang, waktu Engkau meniup sangkakala itu Tuhan, kami ada di sana. Kami ada di sana Tuhan. Kami ada di sana Tuhan. Tidak satu pun kami di setiap rumah-rumah yang menyaksikan ibadah ini, yang ikut menyembah dalam hadirat-Mu, papa, mama, anak-anak, keluarga besar kami, semua ada di sana Tuhan. Waktu Kau tiup sangkakala itu, waktu para malaikat meniup sangkakala itu, kami juga ada di sana. Terima kasih. Oleh sebab itu, kami tahu masih ada waktu Kau beri bagi kami untuk berubah. Bila hari demi hari kami semakin berubah dalam pembaharuan budi kami, supaya demikian kami mengerti kehendak-Mu, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mau dinasihati, kami mau terus diingatin Tuhan, kami mau menjadi lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu, para imam-imam Lewi yang membawa kami masuk hadirat-Mu. Betapa kami rasakan roh sukacita hari ini. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, setiap perkataanku menyenangkan hati-Mu, dan setiap perkataanku menjadi berkat bagi semua umat-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu cuman alat. Urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya semuanya berasal dari Engkau. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Yang siap dengan hati gembira dan sukacita, katakan amin. Boleh dong tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sekali lagi yang di rumah-rumah, tepuk tangan yang ramai. Luar biasa.
Salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Puji nama Tuhan saudaraku, puji nama Tuhan. Saya menyapa saudara semua sekali lagi, shalom. Shalom papa mama, anak-anak semua keluarga-keluarga yang ikut ibadah hari ini. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Juli. Kita sudah masuk minggu keempat saudaraku. Minggu depan kita sudah masuk dalam perjamuan kudus dan ibadah pengurapan. Doakan saudaraku supaya minggu depan kita ibadah sudah di tempat kita yang baru saudara. Ya doakan ya. Supaya semua seizin tangan Tuhan saudaraku. Nah sepanjang bulan ini saudaraku, sepanjang bulan ini Tuhan taruh di hati saya supaya kita ini makin jatuh cinta dengan Tuhan. Setuju saudara? Ya. Kita makin sayang dengan Tuhan. Coba sepanjang bulan ini udah minggu yang keempat saudaraku. Biarlah firman Tuhan digenapi, dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Katakan amin saudara. Nah hari ini saudaraku, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu mudah dibentuk. Setuju enggak saudaraku? Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu diumpamakan seperti emas murni. Bedanya emas murni dengan yang tidak murni cuman masalah di pembentukan saudaraku. Kalau emas murni itu sangat mudah sekali dibentuk. Tapi emas yang tidak murni itu agak susah dibentuk. Susah banget. Dibengkokin juga susah. Kenapa? Karena enggak murni. Enggak lentur saudaraku. Tapi emas yang murni itu sangat mudah sekali dibentuk. Saya berdoa, saudara makin jatuh cinta dengan Tuhan saudaraku. Katakan amin. Kita mudah dibentuk oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Tema yang akan saya berikan bagi kita adalah di minggu keempat di bulan Juli ini saudaraku. Tema yang saya berikan kepada kita saudaraku adalah belajar hidup dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Katakan sama-sama dengan saya mau belajar rendah hati dan lemah lembut. Katakan amin. Orang rendah hati itu disukai oleh Tuhan dan siapapun. Orang yang lemah lembut itu pasti disukai dimanapun. Saya tidak bisa bayangkan kalau dua kata ini, rendah hati dan lemah lembut, bisa kita hidupi dalam hidup sehari-hari. Dalam waktu dekat, saudara dan rumah tangga yang menyaksikan ibadah ini, saudara akan dipakai Tuhan saudaraku. Dengan luar biasa. Sebab orang yang rendah hati itu di mana-mana pasti disukai. Tapi orang lemah lembut di mana-mana pasti disukai. Nah saudaraku, mungkin kita ini mengatakan diri kita. Banyak orang mengatakan dirinya dia rendah hati. Atau mungkin ada juga yang mengatakan saya ini orangnya lemah lembut. Karena suaranya lembut. Bicara lemah lembut itu jangan dilihat dari suaranya saudaraku. Ya, ada juga orang suaranya lembut. Tetapi lidahnya itu bercabang saudaraku. Begini, gitu saudaraku, bahaya. Nah kita belajar hari ini saudaraku. Kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 28 sampai 29 kita belajar. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab nanti juga akan keluar di teks. Saudaraku, Matius 11 ayat 28 sampai 29, 28 bunyinya begini saudaraku, kita baca bersama-sama, 23. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yang mau mendapatkan ketenangan katakan amin. Apa rahasianya untuk kita mendapatkan ketenangan? Adakah di antara saudara yang ikut ibadah hari ini lagi galau? Adakah di antara saudara hatinya lagi galau? Hatinya itu lagi berdebar-debar saudaraku? Enggak tenang saudaraku? Kalau ada sesuatu yang galau di hari-hari ini saudaraku, lebih banyak galaunya berarti itu lagi perlu berdamai dengan Tuhan. Nah saudaraku, dikatakan pikul lakuk yang kupasang, belajarlah padaku, kata siapa saudaraku? Kata Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Artinya orang di luar Yesus pasti sombong. Nangkap saudaraku. Semua orang di luar Yesus pasti sombong.
Semua orang yang tidak percaya Yesus pasti sombong. Orang yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan Yesus pasti sombong. Orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus walaupun dia Kristen, pasti dia tidak lemah lembut. Karena Alkitab berkata dengan jelas, karena aku lemah lembut, belajarlah kepadaku, kata Yesus. Katakan amin. Saudara, kelemah lembutan dan kerendahan hati itu dua kata yang berbeda. Sangat berbeda kata-katanya. Tetapi itu tidak bisa dipisahkan. Ibarat uang itu, saudaraku, dua sisi mata uang. Tanpa kerendahan hati tidak bisa orang menjadi lemah lembut. Setuju tidak, saudaraku? Tanpa kerendahan hati seseorang tidak bisa menjadi lemah lembut. Juga sebaliknya, tanpa kelemah lembutan orang juga tidak bisa menjadi rendah hati, saudaraku. Nah, hari ini kita belajar apakah kita ini orang lemah lembut atau rendah hati. Yang pertama coba kita belajar, kita bahas tentang kelemah lembutan dulu, saudaraku. Yang pertama, mari belajar untuk lemah lembut setiap hari. Katakan sama-sama dengan saya mau belajar lemah lembut setiap hari. Bilang kiri kanan dulu, saya mau menjadi orang lemah lembut. Iya, katakan amin. Di dalam Matius 5 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian, kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ternyata orang paling berbahagia di muka bumi ini bukan orang kaya. Orang yang paling berbahagia menurut Alkitab adalah orang yang lemah lembut. Bukan saya yang mengatakan itu, saudara. Tapi orang paling lemah lembut di muka bumi dikatakan adalah orang yang berbahagia di muka bumi adalah orang yang lemah lembut hatinya. Katakan amin. Kelemah lembutan itu nggak bisa diukur dari suara. Saya ulang lagi. Kalau memang suara menentukan kelemah lembutan seseorang, maaf, mungkin orang Jawa lah yang paling banyak masuk surga. Khususnya orang Solo. Lalu yang dikatakan orang Batak katanya kasar. Saya nggak setuju juga kalau dibilang orang Batak kasar. Suaranya memang keras, tegas. Memutuskan dia tegas. Lalu dibilang kasar, saudaraku. Kalau memang kelemah lembutan itu bisa dilihat dari suara, saya ulang lagi, maka orang-orang suku kita Jawa lah, orang Solo yang banyak masuk surga. Saudaraku, ukuran kelemah lembutan itu nggak bisa dilihat dari suara. Ada juga orang, saudaraku, menjelek-jelekan orang, ngata-ngatain orang sambil berbisik-bisik. Itu lembut juga. Apakah itu termasuk lemah lembut? Oh tidak. Nanti kita akan belajar seperti apa orang lemah lembut. Kita belajar dari satu tokoh yang di Alkitab. Kita nggak boleh keluar dari Alkitab. Di dalam Bilangan 12 ayat 3 ini cerita tentang Musa. Kita baca bersama-sama 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi. Artinya tidak ada mengimbangi kelemah lembutan Musa. Musa itu sangat lemah lembut. Saudaraku, yang mengatakan ini bukan nabi, bukan rasul, yang mengatakan itu langsung pribadinya Tuhan. Padahal kalau dilihat dari suara, Musa itu nggak pantas lemah lembut. Kalau sempat Musa itu suaranya lembut, mungkin maaf ya orang Solo yang lembut, sepatunya udah diinjek baru disemir, sepatunya si kele mas, diinjek, ya kan begitu nih. Kalau sempat orang Jawa, kalau sempat saudaraku Musa itu seperti orang Solo, bagaimana dia memimpin 2 juta orang di padang gurun? Bagaimana? Sempat dia bilang, kumpul, ayo kumpul, ayo mangan, ayo kumpul cepat, sudah datang musuh dari belakang. Itu bukan lemah lembut, itu lebay, lemah lunglai. Kelemah lembutan itu tidak bisa diukur dari suara. Musa itu suaranya sangat keras, dia orang yang sangat tegas. Tetapi kenapa Tuhan katakan Musa itu lemah lembut? Dikatakan tadi, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di muka bumi. Tidak ada mengimbangi kelemah lembutan Musa.
Kita hari ini belajar dari Musa. Musa dikatakan Tuhan lemah lembut karena Musa tidak pernah membalas kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel dan kejahatan yang dilakukan oleh semua orang Israel. Tetapi Musa membalas kejahatan dengan kebaikan, saudaraku. Artinya begini, saudaraku. Tuhan mengatakan Musa itu lemah lembut, dasar Alkitabnya banyak, saudaraku. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa, tolong pimpin umatku keluar dari perbudakan dari Mesir. Karena Tuhan gak mau bangsa Israel, bangsa pilihan itu diperbudak di Mesir. Mesir itu melambangkan perbudakan. Mesir juga berbicara tentang hidup duniawi. Tuhan tidak mau orang Israel, bangsa pilihan Tuhan itu ada di sana. Israel rohani itu adalah saudara yang sedang ikut ibadah hari ini. Anda adalah Israel secara rohani. Tuhan tidak mau saudara diperbudak oleh dunia ini. Anda harus keluar dari Mesir. Harus masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Yang percaya katakan amin. Makanya karena Tuhan sayang kepada kita, dipaksa sepertinya. Kita harus keluar dari zona nyaman kita supaya kita keluar dari Mesir. Tetapi untuk keluar dari Mesir, perlu ada satu leader, perlu ada satu pemimpin yang menjadi pemimpin, yang menjadi contoh, menjadi teladan. Tuhan pilihlah Musa. Kenapa Tuhan pilih Musa? Karena Musa itu didapati Tuhan ternyata dia orang yang lemah lembut. Walaupun akhirnya dia tidak sampai. Tapi dia lemah lembut. Apa dasarnya dia lemah lembut? Saudaraku, ada banyak hal. Memang waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan itu selalu berbicara lebih dahulu kepada pemimpin. Makanya saya pernah sering katakan, pemimpin itu pasti lebih daripada yang dipimpin. Katakan amin. Berbicara pemimpin tidak mesti pendeta atau gembala sidang. Pemimpin itu berbicara gereja. Anda adalah pemimpin buat Indonesia. Gereja harus lebih daripada yang lain. Tuhan berbicara kepada Musa. Tolong bawa umatku. Umatku. Musa pun pada waktu itu merasa tidak layak kok. Karena Musa itu sudah tahu seperti apa sifat orang Israel. Dia merasa tidak mampu. Kalau dalam bahasa sekarang, Tuhan mungkin berkata begini, aku yang memberi kemampuan bagi kamu. Karena Tuhan memberikan mandat kepada dia, lalu dia memimpin. Pemimpin itu berjalan di depan, maka semua orang Israel keluar dari Mesir. Saya nggak perlu bahas dengan panjang lebarnya, tulah dan tulah segala macam. Tetapi memang Tuhan berjanji. Karena orang waktu tutup mata begini, mereka sudah bayangkan begitu parahnya, begitu sakitnya mereka berjalan di padang gurun. Padang gurun itu kalau siang hari sama panasnya dengan api. Kalau malam hari itu sama dinginnya seperti salju. Seperti es. Pasti itu penyakitan saudaraku. Orang itu pasti nervous. Tetapi Tuhan janji. Bilang sama umatku. Bilang. Tak usah takut. Aku akan menyertai mereka. Pada malam hari akan kuberikan tiang api. Supaya hangat. Pada siang hari. Tak usah takut panas. Akan kuberikan tiang awan. Seperti di AC ibadah hari ini. Betapa baiknya Tuhan kepada orang Israel. Lalu ada lagi mungkin yang nanya, bagaimana dengan makanan? Kan di padang gurun nggak ada yang jual capcay. Kan di padang gurun itu nggak ada yang enak. Tuhan janji, tak usah khawatir, akan kusediakan makanan yang terbaik. Disediakan nanti akan tersedia makanan yang baik. Ternyata pertama-tama mereka jalan. Mereka masih jalan saudaraku. Boleh main DJ? Mungkin mereka nyanyinya begini. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Para papapapapapapap. Mereka mulai jalan. Kasih mula. Oh, pertama jalan mereka masih nyanyi. Mulai tambah lama berjalan, makin jauh perjalanan mereka, semakin jauh mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Musuhnya juga makin besar, tantangannya juga makin besar. Kelemah lembutan seseorang waktu dia menghadapi badai, waktu dia menghadapi musuh, waktu dia menghadapi binatang-binatang buas. Lalu mulailah kelihatan ujian yang pertama, mereka banyak bersungut-sungut dalam hal apa yang dimakan dan diminum. Tidak sesuai lagi mungkin seperti waktu Musa kampanye.
Waktu Musa kampanye, percayalah. Nanti, wah begini saudaraku. Ternyata di tengah jalan tidak seperti yang diharapkan. Lalu mulailah orang Israel berkata, Musa, apakah kami harus mati kelaparan di sini? Apakah kami harus kehausan? Di mana janjimu? Faktanya memang belum ada. Dengar, dia dikomplain, dia dikata-katain, dipitnah. Kalau untuk sekarang mungkin diambil batu, dilemparin. Bayangkan, rakyat itu berbicara jemaat. Musa itu berbicara mungkin pemimpin. Tiap hari pemimpinnya dilawan. Tiap hari pemimpinnya dikata-katain. Berapa banyak hari ini spirit pemberontakan begitu banyak terjadi di bangsa ini. Udah kita lihat Bapak Jokowi, tiap hari dipojokin. Bekerja dengan sekuat tenaga tiap hari dipojokin. Orang sudah serius bekerja, tapi tiap hari di mata kita selalu orang itu kurang. Tiap hari kita fitnah. Itu yang dialami Musa. Tetapi Anda boleh cari di Alkitab yang kita percayai. Sedikit pun Musa tidak balas. Setiap dia dikata-katain, setiap dia dipitnah, memang sakit. Siapa bilang dipitnah nggak sakit? Siapa bilang kalau dikata-katain tidak sakit? Sakit di mana? Sini. Tetapi Musa ingat, Musa hanya ingat firman Tuhan, pembalasan itu haknya Tuhan. Setiap Musa itu dikomplain oleh orang, setiap Musa itu dikata-katain oleh umat yang mengikut dia. Padahal dipersiapkan dia, padahal Musa nggak dapat gaji loh dari situ. Anda tahu yang dilakukan oleh Musa setiap dia dikomplain oleh umat Israel pada waktu itu. Musa nggak pernah, bisa saja Musa ambil tongkatnya lalu mengatakan kepada Algojo yang baju putih itu, yang baju coklat itu, yang baju hitam itu, ambil, ciduk dia. Bisa tak? Oh bisa, dia raja. Tetapi dia tidak pernah mempergunakan kapasitasnya untuk menindas orang. Karena Musa tahu pembalasan itu haknya Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Musa? Yang dilakukan oleh Musa adalah setiap dia dikomplain oleh umat Israel, Musa itu selalu ngapain? Dia menghadap Allah. Setiap dia diomongin, Musa selalu berkata, di berbalik arah, membelakangi umat Israel lalu berkata, Tuhan, lihat mereka mengata-ngatain saya. Lalu Tuhan melihat Musa itu lemah lembut. Hatinya sangat lemah lembut. Apa dasarnya lagi Tuhan mengatakan Musa lemah lembut? Saudara, kalau di dalam Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa orang paling lemah lembut di muka bumi, itu cerita tentang pemberontakan Miriam dan Harun kepada siapa? Musa. Itu cerita hanya masalah cemburu. Itu masalah cemburu ilahi. Bagaimana si Miriam ini juga hamba Tuhan. Mereka bertiga itu sama-sama pelayanan, sama-sama hamba Tuhan. Harun juga hamba Tuhan, Musa juga hamba Tuhan. Memang Musa itu mengambil istri orang apa? Orang Kus. Orang Kus itu tahu saudaraku? Itu orang yang tidak mengenal, yang mencela Tuhan. Tetapi dia mengambil istri dari sana. Lalu komplainlah siapa? Miriam. Tahu saudara? Padahal Musa melakukan hal itu pun karena itu Tuhan. Sampai Miriam berkata begini. Musa berkata, kenapa kau ambil begini? Itu kan gak seiman, kira-kira begitu. Tapi Musa berkata, Tuhan sudah bicara kepadaku. Tapi apa kata Miriam? Lalu datanglah mungkin Harun. Udah kubilang sama si Musa, tetapi katanya Tuhan sudah bilang. Apa kata Miriam? Miriam bilang begini, emang cuma sama dia Tuhan bicara, sama aku juga Tuhan bicara. Wih, sombong banget. Dengar. Memang Tuhan bicara kepada setiap kita, tetapi caranya Tuhan bicara kepada setiap kita tidak sama. Intinya, saudara tahu, Musa itu tiba-tiba setiap hari Miriam dan Harun mengata-ngatain, difitnah. Karena dia mengata-ngatain Musa setiap hari, Anda boleh baca nanti saudaraku, Anda luangkan waktu membaca Bilangan 12. Lalu Alkitab berkata, lalu Miriam itu kenapa? Kena kusta, tiba-tiba badannya semua menjadi putih. Bayangkan, kalau zaman dulu penyakit kusta itu penyakit terkutuk. Diasingkan. Walaupun ganteng atau cantik namanya udah kena kusta, maaf.
Itu udah penyakit yang paling mengerikan. Tiba-tiba udah waktu dia kena kusta. Tiap hari dia menggigil, dia udah ketakutan. Lalu Harun datang kepada siapa? Musa. Lalu dia memohon kepada Musa. Supaya Musa mengampuni dia. Sampai dikatakan Harun dalam Bilangan 12 ayat 11. Sampai dia mengatakan, semua tindakan yang kami lakukan adalah satu kebodohan. Tahu saudara, mengata-ngatain orang itu satu kebodohan. Itu tertulis di Alkitab. Jadi jangan puas saudara kalau saudara ini suka memburuk-burukan orang. Itu satu kebodohan di mata Tuhan. Lalu ayat berikutnya, lalu Musa memohon kepada Tuhan, Tuhan, walaupun aku sudah difitnah, tapi aku minta kepadamu, sembuhkan siapa? Miriam. Alkitab berkata, saat itu juga, enggak saat itu juga sih. Ada beberapa waktu, memang Miriam tetap harus diasingkan ke perkemahan. Dan akhirnya Miriam sembuh. Puji Tuhan. Dia sembuh karena Tuhan yang menyembuhkan melalui satu pribadi. Namanya siapa? Musa. Saudara tahu? Doa orang yang lemah lembut hatinya cepat didengar Tuhan. Doa orang yang lemah lembut hatinya sangat cepat didengar Tuhan. Katakan amin. Tiba-tiba saudaraku, Miriam disembuhkan. Miriam disembuhkan karena jelas itu karena Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Kenapa Tuhan sembuhkan? Karena ada orang yang difitnah Miriam namanya Musa. Memohon kepada orang mengata-ngatainnya. Lalu Miriam sembuh. Definisi kelemah lembutan adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Adakah di antara saudara sedang dijahatin oleh seseorang? Adakah di antara bapak ibu, anak-anak di tempat ini sedang disakiti oleh seseorang? Lalu engkau berkata, kalau engkau menyakitin aku, kalau engkau menipu aku lebih pintar menipu. Ada di antara saudara sedang ditipu orang? Kalau Anda ditipu orang, jangan kembali Anda menipu orang itu kembali. Alkitab mengajari kita supaya Tuhan dapati saudara lemah lembut. Kalau Anda sedang dipojokin oleh orang, lepaskan blessing. Lepaskan berkat bagi orang itu. Definisi kelemah lembutan Bapak Ibu adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Waktu saudara dan saya mampu membalas kejahatan dengan kebaikan dari orang-orang yang sedang menyakitin saudara, doakan musuhmu. Saat itu juga engkau menjadi orang lemah lembut di muka bumi. Jadi ukuran kelemah lembutan itu tidak bisa dilihat dari suara. Saya ulang lagi, ada juga orang menggosip pelan-pelan, suaranya lembut. Lembut suaranya, hampir tidak kedengaran, tapi mengata-ngatain orang. Jadi kelemah lembutan itu tidak ada hubungannya dengan nada suara. No. Tetapi ukuran kelemah lembutan ini berbicara karakter Kristus. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Biarlah Tuhan mendapati di rumah-rumah di akhir bulan Juli ini. Supaya siap kita memasuki bulan Agustus. Jadilah saudara menjadi rumah tangga yang lemah lembut, suami istri yang lemah lembut, pelayan Tuhan yang lemah lembut, nurut. Katakan amin. Katakan sama-sama. Saya mau lemah lembut. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Angkat tangan kita. Hai mari datanglah, kau yang sesat mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan
panggil. Kau yang lelah, marilah. Angkat tangan kita, hai mari. Hai mari, datanglah. Kau yang sesat, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus. Kau yang lelah, kau yang lelah, marilah. Katakan amin. Mari kita menjadi orang lemah lembut. Tuhan dapati saudaraku. Kerinduan setiap orang, kita menjadi orang lemah lembut. Suami yang lemah lembut, istri yang lemah lembut, pelayan Tuhan yang lemah lembut. Bukan suaranya. Jangan pula nanti habis ibadah ini, jadi semua kita berubah volumenya kalau berbicara. Yang biasanya di rumah, Shalom, Shalom, lebay kali. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Karakter kita. Seperti Musa, diapain pun, difitnah orang pun, jangan kembali memfitnah. Kalau Anda ditipu orang, jangan kembali balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah definisi kelemah lembutan. Lalu dikatakan tadi dalam Matius 11 ayat 29, belajarlah kepada aku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Katakan sama-sama, saya mau menjadi rendah hati. Belajar yang kedua, belajar menjadi pribadi yang rendah hati setiap hari. Rendah hati dengan rendah diri itu beda, Pak. Rendah diri itu minder, itu dosa. Ayo kita buka, kita cek diri kita apakah kita ini orang rendah hati atau tidak. Lukas 14 ayat 11, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi saya ulang ya. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang mau ditinggikan Tuhan boleh angkat tangan sama-sama. Saya lihat dulu, halo semua yang di rumah-rumah. Katakan sama-sama dengan saya mau dari saat ini memasuki bulan Agustus dalam segala aspek. Saya akan ditinggikan Tuhan. Bilang kiri kanan, ayo belajar rendah hati. Saudara, rendah hati itu belajar. Tuhan nggak bilang di sini rendah hati, belajar. Tuhan suruh kita belajar sama Tuhan Yesus. Belajar itu tidak ada habis-habisnya. Sampai Tuhan datang gak boleh habis. Kita akan tetap belajar. Artinya apa? Kita gak boleh putus komunikasi dengan sumber kelemah lembutan dan kerendahan hati. Setiap hari kita harus belajar dengan dia. Beri waktu saudara dengan dia. Saya aja bicara rendah hati dan lemah lembut, suara saya keras kok. Jangan mentang-mentang saya khotbah rendah hati dan lemah lembut, tiba-tiba nada saya harus berubah. Nanti Anda nggak mengerti apa yang saya maksud, saudara. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Katakan amin. Saudara, ayo fokus. Kerendahan hati adalah kunci untuk mengalami mujizat. Siapa yang mau mengalami mujizat di akhir bulan Juli ini sampai memasuki Agustus? Mau mengalami mujizat, kebajikan, kemurahan mengikuti kita. Kuncinya Tuhan sudah janji hari ini, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kunci untuk mengalami mujizat adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Katakan amin. Dengar saudara. Secara naluri manusia, semua pengen dipuji.
Semua manusia secara naluri nih, perhatikan nih. Secara naluri manusia, semua manusia itu pengen dipuji. Semua pengen diprioritaskan. Kalau mungkin saudara yang pengen diprioritaskan, tak usah jawab, tapi ginikan aja dalam hati saudara. Itu aja. Semua itu keinginan naluri kita. Secara naluri manusia semua pengen dipuji. Semua pengen diprioritaskan. Semua pengen diperhatikan. Semua orang pengen dihargai dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Betul tak? Makanya berapa banyak hari ini orang tersinggung gara-gara kurang pujian. Saya pun kalau habis khotbah, saya pengen dipuji. Itu keinginan naluri daging saya. Coba kalau habis khotbah saya, bagus khotbahnya, keren. Wis, sedap. Kalau mimpin pujian tadi, lagu praise-nya keren. Keren. Bagus lo mimpin pujian. Naluri daging kita pengen dipuji. Siapa dulu? Latihan sudah 3 hari. Pemain musiknya, hari ini pemain musiknya kompak banget, keren. Semua pengen dipuji. Padahal ujian kerendahan hati itu bukan waktu dipuji. Ujian kerendahan hati bagaimana waktu Anda sedang menyajikan sesuatu yang terbaik menurut saudara, tiba-tiba Anda dikomplain. Tiba-tiba Anda dikritik, diberi masukan. Permainanmu kurang bagus. Cara mimpin pujian kurang pas. Cara khotbahmu kurang pas. Kalau kita mau menerima masukan itu, maka Tuhan mendapati saudara orang rendah hati. Dan orang memberi masukan kepada saudara akan semakin respect. Ujian kerendahan hati itu bukan waktu kita dipuji Bapak Ibu. Kerendahan hati sejati itu waktu orang justru sedang memojokkan kita. Kalau ada hari-hari ini orang sedang memojokkan kita Bapak Ibu, Anda gak perlu marah. Kalau ada orang tidak menghargai kita, Anda gak perlu marah. Karena Alkitab berkata dalam kitab Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan apa? Sesamanya. Yang Tuhan pakai untuk membentuk Anda menjadi pribadi yang rendah hati adalah orang di sekelilingmu, bahkan itu teman paling dekat. Tetapi faktanya berapa banyak orang kecewa dengan orang yang terdekat dengan dia. Yang paling tahu kualitas Anda adalah orang yang paling dekat dengan saudara. Enggak mungkin membentuk saya itu dari Papua, terlampau jauh bro. Membentuk saya adalah orang-orang di sekeliling saya setiap hari, yang pelayanan dengan saya. Yang sehari-hari di rumah saya, istri saya, anak-anak saya. Full timer. Demikian juga Tuhan pakai saya membentuk saudara menjadi pribadi yang rendah hati. Naluri setiap manusia itu pengen dipuji. Tetapi ketahui Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Waktu ada orang tidak menghargai saudara, benar-benar saudara direndahkan padahal saudara tidak salah. Benar-benar Anda direndahkan, disepelekan padahal benar-benar saudara ini udah berbuat baik. Dengar, responi dengan baik. Kalau Anda salah, kalau saudara salah berbuat sesuatu Anda salah, tiba-tiba Anda diberi masukan, Anda dinasihati orang lain, Anda melawan, sombong banget. Kalau kita salah tiba-tiba kita dinasihati orang-orang dekat dengan kita. Itu bukti orang itu sayang kepada kita. Walaupun cara menasihati mereka dengan kritikan, dengan cemoohan. Tetapi ketahuilah, kalau perkataannya itu benar, kenapa tidak kita terima? Supaya Tuhan mendapati kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau kita salah, lalu kita dinasihati orang-orang dekat dengan kita. Kenapa kita mesti marah? Yang Tuhan mau seperti Yesus. Dia tidak ada salah. Yesus tidak ada cacat sedikit pun. Tetapi Yesus dipersalahkan menjadi seperti orang terkutuk, ditampar, diludahi, dimaki sampai dia mati di kayu salib. Dialah pribadi yang sejati dalam hal kerendahan hati. Dia tidak pernah menyalahkan saya dan dia tidak pernah menyalahkan saudara. Dia terima itu semua. Dia mendengar apa yang Bapak perintahkan. Kerendahan yang sejati waktu kita nggak salah tapi dipersalahkan. Adakah di antara saudara tidak salah tapi Anda dipersalahkan? Benar-benar saudara tidak salah tapi disalahin. Kalau Anda mau menerima itu, berarti Anda sedang satu persekutuan dalam penderitaan Kristus.
Tuhan akan mendapati Anda menjadi pribadi yang rendah hati. Menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Naluri manusia itu pengen dipuji. Lalu naluri manusia itu juga apa, saudaraku? Semua pengen diprioritaskan. Makanya jarang orang mau disiplin. Walaupun sudah antri, nggak mau. Selalu menghalalkan segala cara supaya di depan. Karena semua keinginan dari kita pengen diprioritaskan. Sampai di Bank BCA ada skala prioritas. Walaupun dia paling telat datang karena duitnya paling banyak, katakan begitu. Dia bisa naik ke atas. Itu skala prioritas. Kalau dia pun naik ke lantai 2, itu bangganya minta ampun. Apalagi megang bawa tas gede. Lalu mata orang yang di bawah, mungkin yang menabung cuma 1 juta, dilihat ke atas. Ya orang kaya lewat. Bangga dia. Semua keinginan kita, naluri kita tuh pengen diprioritaskan. Tapi bagaimana waktu saudara tidak diprioritaskan oleh seseorang? Saya banyak ngalami itu juga. Curhat nih. Saya nggak bisa menyenangkan hati saudara semua. Semua naluri kita pengen diprioritaskan. Naluri manusia semua pengen diperhatikan. Siapa yang pengen diperhatikan? Coba angkat tangannya. Bagaimana kalau sudah mulai kurang perhatian seseorang? Mungkin selama ini bisa makan tiap hari dengan saudara. Tiba-tiba waktunya sekarang udah mulai berkurang karena kesibukan. Lalu Anda mulai komplain, udah berubah hati. Udah mulai ngambek. Kalau dulu bisa seperti itu tiap hari bersama. Kalau sekarang ini sudah mulai kurang perhatiannya. Itu tandanya Anda sudah dewasa. Tidak selama-lamanya kita ini anak-anak. Justru orang rendah hati bukan diperhatikan, tapi memperhatikan. Kualitas gereja itu bukan diperhatikan, tapi Anda harus memperhatikan sekelilingmu. Makanya Alkitab yang kita percaya, kitalah garam dan terang dunia. Hei dengar, berbicara garam dan terang dunia itu juga berbicara kerendahan hati loh. Gak mudah menjadi garam, gak mudah menjadi terang. Orang rendah hati bukan diperhatikan, tetapi memperhatikan. Yang mau memperhatikan sekeliling, katakan amin. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita bisa memperhatikan sekeliling kita. Dahsyat luar biasa. Dan orang naluri sebagai manusia juga kita pengen dihargai. Dan tidak mau direndahkan. Dan tidak mau disepelekan. Saudara pernah direndahkan orang? Saya juga pernah. Saya pakai istilah gini, saya pernah direndahkan orang. Tidak apa-apa. Semakin, kalau saya direndahkan orang, berarti saya bersyukur buat Tuhan. Digenapilah Alkitab di dalam Lukas 14 ayat 11. Orang yang direndahkan akan ditinggikan. Kalau ada orang merendahkan saudara dan Tuhan pakai orang, maaf. Yang merendahkan saudara siapa? Gak mungkin guguk. Alkitab harus digenapi. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Yang tidak menghargai saudara. Bukan yang lain. Orang-orang paling dekat dengan saudara. Saya percayakah kalau saudara menangkap pesan Tuhan ini hari ini. Sambil dengar firman Tuhan mungkin saudara agak sesak nih. Sesak. Kenapa sesak? Bapak nggak tahu siapa yang saya alami. Terlampau jahat dia. Orang rendah hati itu mudah mengampuni. Sebab orang rendah hati itu berbicara emas yang murni. Mudah dibentuk. Walaupun dia diapain pun mudah dibentuk. Dia terlampau mau dengar apa kata pribadi yang memiliki hidupnya. Yaitu Yesus. Karena Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Bukan disuruh jahatin Bapak Ibu. Kalau Anda diteror orang, jangan kembali neror. Jangan kita pergunakan handphone kita. Pakailah handphone ini untuk memuliakan nama Tuhan. Biar lewat handphone kita ini, nama Yesus dimasyurkan. Katakan, yes. Iya, kan lemah lembut. Yes, lembut, yes terakhirnya itu saudaraku. Katakan amin. Karena itu manusia lebih cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Betul lah saudaraku. Di zaman yang keras, wah kira-kira di zaman keras lah sekarang. Di zaman yang keras seperti saat ini,
sulit, sangat sulit menemukan orang rendah hati. Betul atau benar? Wow, sulit menemukan orang rendah hati. Mengapa sulit? Karena banyak orang berpikir salah tentang definisi kerendahan hati. Perhatikan. Karena banyak orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan. Di mana pamor atau gengsi kita akan turun. Contohnya saudaraku, kalau seseorang nanti mengaku dosa. Kan bukan aku yang salah. Dia kok yang salah. Aku paling tahu kok. Tiba-tiba mentor kita bilang, udah maafkan saja. Oh tidak. Kalau nanti saya maafkan dia, seakan-akan saya yang salah. Betul gak? Seakan-akan saya salah. Dengar, jangan mau ditipu iblis. Kerendahan hati itu jangan gengsi, nggak ada hubungannya dengan kelemahan atau pamor kita, nggak hilang pamor saudara. Semakin Anda mau minta maaf sama orang walaupun Anda tidak salah, memang secara manusia Anda mungkin malu, sepertinya dipermalukan. Tapi yang paling penting di hadapan Tuhan yang memiliki segala-galanya, Anda dihormati. Kerendahan hati itu tidak ada hubungannya dengan itu, saudaraku. Bagaimana waktu kita dipersalahkan, padahal kita memang salah. Kalau Anda salah, harus minta maaf. Suatu saat kalau Anda nggak salah, tapi dipersalahkan, tetapi Anda menerima, Anda menjadi pribadi yang rendah hati. Seperti Yesus, dia sama sekali tidak salah. Yesus tidak ada salah. Tetapi sepertinya dia menjadi bersalah dan terkutuk sampai dia disalib. Betul enggak Bapak Ibu? Tetapi enggak ada, saya lihat di Alkitab, lalu Yesus di tengah jalan ngambek. Enggak ada. Sampai finishing, sampai dia mati. Sudah selesai. Akibat kematian Tuhan Yesus. Makanya Anda bisa ikut ibadah online hari ini. Anda bisa memuji Tuhan. Bisa kita khotbah seperti ini. Bajunya begini saudaraku. Ini karena pengorbanan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ini. Coba. Lalu mungkin kita sudah bermain di perasaan dan hati hari ini. Sambil dengar khotbah tapi berkata, aku rendah hati kok. Lalu bergejolak, enggak kau sombong, enggak rendah hati. Nah coba kita belajar, daripada bergejolak kita belajar nih. Tanda seseorang kalau hidup dalam kerendahan hati, ada dua. Habis itu kita selesai. Yang pertama, orang rendah hati adalah tanda orang rendah hati yang paling menonjol dalam hidupnya. Lihat yang pertama, saya ulang lagi nih walaupun saya katakan tadi sudah. Orang rendah hati itulah berani mengakui kesalahan. Orang rendah hati itu dia berani mengakui kesalahannya. Kalau dia salah dia berani mengakui kesalahannya. Mudah enggak mengaku salah? Mudah enggak? Mudah enggak saudaraku? Enggak mudah. Enggak mudah mengakui kesalahan. Saya mau ingatkan setiap kita. Kalau Anda sedang berbuat kesalahan, ada dosa dalam yang Anda lakukan. Dengar nih, jangan sembunyikan kesalahan itu. Ada pepatah orang dunia, sepintar-pintar tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Saya mau ingatkan kita, jangan sembunyikan kesalahan. Kita baca Amsal 28 ayat 13. Saya suka dengan ayat ini. Ayo baca dengan suara keras, 2, 3. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Saya ulang. Adakah di antara saudara yang ikut ibadah hari ini sedang menyembunyikan kesalahan? Mungkin istrimu tidak tahu kesalahan itu, tapi Anda pura-pura hidup kudus, tapi sesungguhnya ada dosa yang kau simpan. Dengar ini. Amsal 28 ayat 13 jelas berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Boleh saya tanya, siapa yang mau beruntung sepanjang hidupnya? Rahasia kalau kita mau beruntung, apa arti beruntung di sini? Apa yang kau kerjakan akan berhasil dan beruntung. Apa yang dibuat tanganmu berhasil. Kuncinya saudaraku kalau kita mau beruntung dikatakan apa?
Jangan menyembunyikan pelanggaran. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau ikut seminar pria sejati, keterbukaan itu awal dari pemulihan. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, ia akan disayang. Siapa yang mengakui dan udah diakui kesalahan itu, dia minta maaf, lalu dia tinggalkan, dia akan disayang. Siapa yang menyayangi? Tuhan sendiri. Tuhan akan sayang saudara. Dan maaf, kalau Tuhan sudah sayang kita, maka orang-orang di sekeliling saudara akan menyayangi saudara. Katakan amin. Yang kedua sekaligus yang terakhir. Tanda seseorang hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, orang rendah hati itu harus mau belajar dan diajar. Katakan sama-sama dengan saya mau belajar. Ayo semua, saya mau belajar dan diajar. Diajar dan dihajar itu beda. Kalau orang gak mau diajar, lama-lama dihajar, saudaraku. Orang rendah hati itu pribadi yang mau belajar. Belajar di sini berbicara bayar harga. Orang yang belajar itu bayar harga. Orang kalau belajar dia berarti berani menginvest apa? Waktunya. Berani menginvest apa lagi? Uangnya. Untuk mendapatkan ilmu itu belajar perlu bayar, saudaraku. Perlu bayar harga, itu bayar harga. Gak mungkin kita ini menjadi orang pintar kalau gak mau belajar. Orang rendah hati itu mau belajar. Belajar ngapain? Mengampuni. Mengampuni itu bayar harga enggak? Saya mau nanya, mengampuni bayar harga enggak? Bayar harga. Kayaknya mengampuni enggak bayar harga deh. Mengampuni itu satu kewajiban. Itu perintah. Kalau namanya bayar harga itu sesuatu yang seharusnya enggak sanggup kita buat tapi harus kita lakukan. Mengampuni itu mudah. Kadang sulit. Lebih banyak mudahnya tuh sulitnya. Sulitnya. Jujur banget ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan akan semakin mudah kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Orang rendah hati mau belajar dan mau diajar. Katakan sama-sama dengan saya mau diajar. Diajar di sini berbicara mau dengar-dengaran. Siapa yang mau dengar-dengaran? Saya suka setiap membahas dengar-dengaran, saya suka ini. Kalau saya pun, kalau orang-orang yang dekat dengan saya mau dengar, saya senang itu. Ya. Tapi kalau orang nggak mau dengar, waduh sakit nih kepala. Tapi kalau mau dengar-dengaran, senang kayak. Tuhan pun begitu. Kalau saudara anak Tuhan Yesus, Anda mau dengar-dengaran. Nah, saya mau ngomong ini. Ini mau habis saya khotbah nih. Bentar lagi Roh Kudus akan berbisik kepada telinga saudara. Apa yang Anda mau lakukan. Kalau Tuhan perintahkan engkau mengampuni, dengar. Jangan keraskan hatimu. Kristen itu bukan teori. Tapi Kristen itu berbicara praktek. Tuhan hari ini mau bicara kepada kita. Diajar itu berbicara mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mau mendengar apa nasihat orang-orang berpengaruh dalam hidup kita. Kalau memang saudara sepakat dengan saya bahwa Yesus itulah pribadi yang paling berpengaruh dalam hidup kita, dengarlah pribadi yang berpengaruh itu. Supaya Anda menjadi dahsyat. Menurut anak saya, Bena sama Mima, dua anak saya. Kami berdua sama istri adalah pribadi yang berpengaruh buat mereka. Untuk saat ini tanpa kami, mereka belum sanggup buat apa-apa. Makanya mereka menggantungkan 100% hidupnya kepada kami, papa dan mamanya. Supaya kami bisa menafkahi seluruh keperluan mereka. Mereka harus membuktikan bahwa mereka sebagai anak dengar apa kata papa dan mama. Kalau memang saudara inilah anak raja, anak Tuhan Yesus, buktikan setiap hari Anda menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau dengar-dengaran akan suara Roh Kudus.
Orang rendah hati mau mendengar apa kata Tuhan. Apa kata firman. Apa kata Roh Kudus. Bukan apa kata orang-orang yang membuat telinga saudara tipis. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata begini, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Katakan amin. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Artinya apa? Orang yang mau dengar-dengaran gak suka memberontak dan gak suka berpaling ke belakang. Tahu arti berpaling ke belakang? Suka main belakang. Di depan komandannya dia berkata, siap. Tetapi dia berpaling ke belakang. Habis siap. Percis kayak Yudas ini. Ini Yudas banget nih. Yudas itu selalu berkata, siap sama Yesus. Tetapi waktu mereka mulai ikut kul, dia keluar dari komunitasnya, dia lari. Kemana dia? Dia punya agenda sendiri. Agendanya apa? Agenda mamon. Agendanya dia mamon. Orang lain lagi ikut, lagi pelayanan. Tapi Yudas punya agenda sendiri. Artinya apa? Orang yang sombong, yang tidak mau mendengar apa kata Tuhan, itu orang sombong. Itulah seperti Yudas. Itulah pribadi yang suka memiliki agenda sendiri. Saudara, kalau Anda mau sampai kepada destiny tujuan saudara, hari-hari ini, dengar apa kata Tuhan. Kalau memang kita anggap Tuhan itu pribadi yang paling berpengaruh, dengar apa kata Tuhan. Jangan punya agenda yang lain. Agenda kita cuma sama. Semua sama. Di rumah-rumah, engkau yang melayani juga dengan saya hari ini. Agenda kita sama. Kembali kepada tujuan ilahi hidup kita, Tuhan ciptakan kita. Tujuan Tuhan menciptakan kita semualah untuk menjadi kesenangan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan mendapati saudara menjadi orang rendah hati. Menyenangkan Tuhan setiap waktu. Ayo agenda kita sama. Ikutin agendanya Tuhan. Setiap hari Tuhan membuat agenda apa yang harus kita kerjakan. Kalau Anda tiap hari berbicara sama Tuhan, pasti Tuhan berikan kepada saudara apa job desk pekerjaan saudara. Apa yang Anda harus lakukan setiap hari, kemana Anda melangkah, apa yang harus kau perkatakan, apa yang harus kau pikirkan, apa yang harus kau lihat. Itu agendanya Tuhan. Tetapi kalau engkau punya agenda sendiri, wajarlah kita gagal dalam melihat, gagal dalam berpikir, gagal dalam mendengar, gagal dalam berkata-kata, dan hatimu terganggu. Hatimu jadi pahit. Tetapi kalau engkau mendengar apa kata Tuhan, agendanya Tuhan. Setiap hari Tuhan punya agenda kepada kita. Sampai Injil diberitakan, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu tujuan ilahi. Dan Tuhan mau pakai saudara. Siapa yang mau Tuhan pakai? Yang dipakai Tuhan adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Karena di Alkitab dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki apa? Bumi. Bumi ini akan diserahkan bagi orang rendah hati dan orang lemah lembut. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Katakan amin. Orang rendah hati adalah orang yang mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Katakan amin. Kerendahan hati adalah sebuah pengakuan bahwa kita sangat bergantung hanya kepada Tuhan. Saya ulang lagi, kerendahan hati itu penting karena itu sebuah pengakuan kita, pengakuan Rinaldo, bahwa satu-satunya hanya Tuhan yang bisa membuat hidup saya sampai kepada tujuan saya. Tanpa dia aku gak bisa buat apa-apa. Makanya perlu orang rendah hati berkata begini, Tuhan, kekuatanku tidak seberapa. Oleh karena engkaulah aku kuat. Waktu kita berkata begini, wow. Wow, bilang wow. Tuhan akan tinggikan saudara. Matius 6 ayat 33.
Nanti ini kita nyanyikan di hari ibadah kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Saya akhiri saudaraku. Sikap rendah hati di hadapan Allah membuat kita bersikap menjadi lemah lembut kepada semua orang. Kerendahan hati itulah yang membuat Anda mampu menjadi lemah lembut, mudah dibentuk. Katakan amin. Orang rendah hati dan lemah lembut, Alkitab katakan, Matius 5 ayat 5, dia akan memiliki bumi. Dengar saudaraku, kalau orang rendah hati dan lemah lembut, tidak akan berkekurangan. Karena bumi ini, di bumi ini ada emas. Emas paijo ada. Di muka bumi ini ada emas, ada perak, ada permata. Apa yang Bapak Ibu perlukan? Di muka bumi ini ada handphone baru. Semua dia ada. Dan akan kita dapat. Siapa yang memberikannya? Yang punya segala-galanya. Karena Tuhan janji tadi, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Katakan amin. Urana mata kasyana rabata karabada. Urana mata karabada bada basyana bada. Jadikan kami menjadi pribadi yang lemah lembut ya Abah. Satu-satunya Engkaulah yang memampukan kami sampai kepada tujuan kami. Ya Tuhan. Angkat tangan kita. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Angkat tanganmu. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari angkat tangan kita yang jatuh cinta, katakan, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Jadilah rendah hati saudara, menyatakannya betapa aku mengasihimu. Sekali katakan, ku cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah kami, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Ya Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau Allah. Angkat tangan kita sama-sama. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku buka hati, ku buka hati, tu jamaatmu ya Tuhan, berserah penuh di hadirat. Angkat tangan saudara, Kau ambil ini hidup kami, biar Engkau mendapati kami lemah lembut dan rendah hati. Oh, ku buka
hati, ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah, di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Angkat tangan kita, saudaraku. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka saudara mengalami kelegaan hari-hari ini. Gak perlu saudara mempersulit diri. Keadaan sudah sulit hari-hari ini. Sudah sulit hari-hari ini keadaan. Keadaan makin sulit. Oleh sebab itu, jangan persulit keadaanmu. Kalau mau keadaanmu berubah, ingat, orang rendah hati itu mau dengar apa kata sang pemilik hidup itu. Taruh tangan di telinga saudara. Taruh semua. Dengar Tuhan bicara. Saya percaya Tuhan akan bicara kepada saudara. Kalau Tuhan ingatkan saudara menyelesaikan dosa, selesaikan. Kalau Tuhan ingatkan saudara mengampuni orang sedang mengecewakanmu, itulah yang harus kau lakukan. Lakukan. Ayo. Jadilah saudara murid. Kalau murid mau dengaran guru, maka murid itu akan disayang. Biarlah Tuhan dapati kita menjadi orang yang disayang Tuhan. Kuncinya dengar. Kau lihat Bapak, di rumah-rumah banyak anak-anak yang terbuka. Keterbukaan awal dari pemulihan bagi rumah tangga saudara. Amin. Lembutlah hatimu. Lembutlah hatimu. Rendahlah hati kita. Lalu Tuhan akan meninggikan saudara. Sekali lagi saya ulang. Sudah sangat sulit hari ini di dunia ini. Jangan buat tambah sulit. Keadaan yang sulit di sekeliling kita akan menjadi baik. Oleh karena sikap hatimu yang lembut dan rendah hati. Belajarlah kepada aku, kata Yesus. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan memberkati umatmu. Kami butuh pertolonganmu Roh Kudus. Supaya hari demi hari Papa, Mama, dan anak-anak seluruh keluarga yang beribadah menjadi orang menyenangkanmu. Hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus, lakukanlah terus bagianmu bagi umatmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala kita terkasih yang sudah membukakan kepada setiap kita bagaimana kita untuk memiliki hati yang rendah hati dan lemah lembut dan gampang dibentuk saudara. Dan waktunya kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita bersama-sama, kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang hari ini kami terima. Bagaimana setiap kami untuk boleh memiliki hati yang lemah lembut dan gampang dibentuk Tuhan. Dan bagaimana kami untuk selalu menyukai hadirat Tuhan. Membicarakan segala sesuatu kepada Tuhan terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk Bapak Gembala kami hari ini. Kami percaya Tuhan setiap hari hikmat marifat sorgawi turun atasnya, atas keluarganya Tuhan. Untuk Bapak Gembala kami boleh memimpin gereja ini Tuhan. Sampai pada kesudahan yang Kau tetap bersama-sama dengan dia. Terima kasih Bapak di sorga, dan saat ini setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami berdoa Tuhan Engkau berkati tangan-tangan ini menjadi tangan-tangan yang beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu dengan sukacita dari sorga kami siap memberi. Haleluya, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mungkin kita akan mendengarkan 1-2 pengumuman dari Bapak Gembala kita tentang progres pembangunan rumah Tuhan dan informasi ibadah kita yang mungkin akan segera dilakukan kembali. Ya, puji Tuhan. Shalom. Sebelum kita akhiri ibadah kita, doakan rencana kita, biarlah juga itu menjadi satu kenyataan. Minggu pertama,
Kita sudah mulai ibadah di Jelutung, ya, bulan Agustus, minggu pertama. Doakan supaya tidak ada lagi halangan, saudaraku. Ya, supaya semua izin secara administrasi boleh berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, doakan minggu pertama disertai dengan perjamuan kudus. Dan nanti akan kita data lewat perkul. Karena ruangan untuk sementara yang di bawah itu hanya muat sekitar 60 orang. Nanti rencana kita buat 2 kali ibadah nanti, ya. Dan nanti kan kita beritahu di grup GBI Ceria siapa-siapa saja yang berhak bisa beribadah, karena juga harus mengikuti sesuai dengan protokol dari Satgas. Tuhan memberkati kita semua. Allah kita Allah yang sanggup. Mari kita berdiri bersama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ayo semua berdiri dong. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan. Dia sanggup segala perkara. Sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Ikutin begini, sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya. Ayo semua bertepuk tangan di atas kepala. Oh, oh, oh. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Once again. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Siap. Akhirilah bulan Juli ini dengan semangat, roh kegirangan dan sukacita. Ada di tengah-tengah rumah tangga yang lembut dan rendah hati. Anda akan memiliki bumi sampai selama-lamanya. Angkat tangan kita. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, dilihat mata, timbul dalam hati, bahkan didengar oleh telinga. Sungguh kau sediakan bagi orang mengasihimu. Sungguh kau sediakan bagi orang lemah lembut dan rendah hati. Berbahagialah setiap umatmu yang lemah lembut dan rendah hati. Karena engkau Tuhan tetapkan untuk memiliki bumi. Aku berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di rumah-rumah, di kota Jambi, di Indonesia, seperti di surga. Amen. Terjadilah bagi setiap umatmu. Amen. Terjadilah di rumah-rumah. Yes. Terima kasih. Oleh sebab itu, angkat tanganmu dengan penuh sukacita, dengan wajah yang tersenyum, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai serta sejahtera menyertai hidup saudara, hidup yang penuh dengan kerendahan hati dan lemah lembut. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan lu bagi Tuhan. Persiapkan diri saudara untuk memasuki ibadah new normal di minggu pertama bulan Agustus. Kita sambut bulan Agustus dengan semangat dan sukacita. Kami dari seluruh yang melayani, para pemusik dan kru yang melayani hari ini, bagi saudara, kami sapa saudara, tetaplah pelihara hati yang ceria.